lanjutan 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asumsi, implikasi, dan juga hambatan dalam pembelajaran orang dewasa. Silakan disimak. Sebelum itu, apa sih pembelajaran orang dewasa atau yang biasa disebut andragogi itu? Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andre yang berarti orang dewasa dan agagos yang berarti membimbing atau mendidik. Jadi, andragogi dapat diartikan sebagai ilmu atau seni untuk membimbing orang dewasa dalam belajar. Untuk melancarkan proses pembelajaran tersebut, dibutuhkan beberapa hal pokok yang perlu dimengerti dan diperhatikan oleh fasilitator dalam praktik pendekatan andragogi. Yang pertama adalah asumsi. Menurut Malcolm Knowles, terdapat 4 prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu: yang pertama, konsep diri, di mana orang dewasa cenderung lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan suatu hal. Hal ini bertujuan untuk melatih mereka agar sanggup dan siap untuk menghadapi masalah kehidupan yang akan datang. Yang kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman masa lalu lebih banyak, karena itu mereka disebut dengan orang yang berpengalaman. Mereka mengandalkan pengalaman sebagai pembelajaran dalam kehidupannya. Yang ketiga, kesiapan untuk belajar. Orang dewasa akan belajar apabila yang dipelajari sesuai dengan peranan sosial yang diembannya. Karena itu, proses belajar hendaknya disusun berdasarkan peranan sosial. Yang keempat, orientasi terhadap belajar. Orang dewasa mau belajar apabila dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah mereka. Selain itu, mereka perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran karena mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian yang dihasilnya. Implikasi dari masing-masing asumsi terhadap pendidikan orang dewasa. Yang pertama, implikasi dari asumsi tentang konsep diri. Iklim belajar perlu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa, seperti ruangan, peralatan, dan kerjasama yang saling menghargai. Peserta diikutsertakan dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, proses perencanaan, belajar, dan juga evaluasi belajar dalam proses belajar secara andragogi. Yang kedua, implikasi dari asumsi tentang pengalaman. Proses belajar ditekankan kepada teknik yang sifatnya menyadap pengalaman seperti diskusi, metode kasus, simulasi, latihan praktek, metode proyek, demonstrasi, bimbingan, dan seminar. Yang ketiga, implikasi dari asumsi tentang kesiapan belajar. Adanya konsep mengenai tugas-tugas perkembangan orang dewasa bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran dan petunjuk belajar secara kelompok. Dan yang keempat adalah implikasi dari asumsi tentang orientasi terhadap belajar. Para pendidik orang dewasa bukanlah berperan sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, tetapi ia berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar. Hambatan dari implikasi asumsi pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, lemahnya motivasi. Banyak orang dewasa merasa bahwa mereka sukar dilatih. Mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan terlalu tua untuk belajar, sehingga motivasi mereka rendah dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, sulit melupakan kebiasaan. Orang dewasa sering mempunyai kesulitan untuk memperbaiki kesalahan yang menjadi kebiasaan. Mereka cenderung mengulangi terus-menerus walaupun tahu bahwa mereka berbuat salah. Yang ketiga, daya ingat kurang baik. Orang dewasa mempunyai daya ingat yang kurang baik atau sering lupa sebagai pengaruh usianya. Dan yang keempat, penolakan terhadap perubahan. Orang dewasa mempunyai kesulitan dalam menerima gagasan dan metode baru, seolah-olah mereka yakin apa yang mereka ketahui dan alami telah baik dan benar, sehingga sering menolak sesuatu yang baru. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.